Shalom semuanya, saudara. Happy Sunday dimanapun kalian berada. Kita berkumpul lagi di sini sama yang lain. And this Sunday we just wanna lift up our Jesus name. We wanna sing about His presence. And hopefully apapun yang kita nyanyikan di sini, apapun yang kita bawakan di sini, it can echo from our living room to wherever you are. Maybe in your living room, maybe you're in your bedroom. Wherever you are, let's sing together and declare this song together. Amen. When night has fallen and fear is coming, still you're calling me. When faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. In every season, you keep repeating promises to me. Oh, now there's no stopping what you have started until it is complete. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Let's declare, I'm not giving up on you. I've decided I'm not giving up. You won't give up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. Soul in my soul. Soul when my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't declare one more time. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Mari tepuk tangan bersama-sama di rumah. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out, breaking out, breaking out. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. Soul in my soul. Yes, Lord, we believe that we're not giving up on you because you're not giving up on us. Amen.
And in this season, there are a lot of things that aren't certain. Banyak hal yang tidak menentu. And I just wanna read out this verse. It's from Matthew 11:28, and it says, "Then Jesus said, 'Come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest.'" And I think more important than any other time, this is a really good time to come back to Jesus. Whatever you're feeling, whatever you're facing, apapun yang kalian alami, lagi kesusahan finansial, kesusahan mungkin lagi sakit, atau keluarga yang lagi kesusahan, kita punya Allah, dan Dia adalah Allah yang Immanuel. Dia selalu beserta kita dimanapun kita berada, situasi apapun. Dan saya mengundang semuanya, mari kita deklarasikan sama-sama, datang dan berserah kepada Dia, karena Dia adalah Allah yang Immanuel. Immanuel, Immanuel, Immanuel.
rasakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Declare one more time, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Benar Tuhan, Kau Allah Immanuel. Kau akan terus beserta kami. And we believe that your blessing and your favor and your love is flowing all over us from this living room and anywhere you are. And this morning, let's recollect ourselves. Let's come to Jesus, all of you who are feeling weary, because He has an abundance of blessings for each and every one of us, for your family, for your children, and the next generations. Let's sing this song. It's the blessing. Let's just enjoy His presence this morning. Shine upon you, be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Receive His blessings this morning. Say amen. 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 Sing it out. The Lord bless you. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Gracious to you, the Lord turn His face towards you and give you peace. Yes, we agree, Lord. Let's sing it out. Amen.
upon you and 1,000 generations, your family, your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, when you're coming and you're going, when you're weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, when you're coming and you're going, and you're weeping and rejoicing. He is for you, He is for you, He is for you. Say it out, He is for you, He is for you. He is for you, He is for you, He is for you. I agree, we agree, Lord, we agree, Lord, we agree, Lord, amen, we agree, Lord, we agree, Lord, we agree, Lord, amen. Say we receive it, we receive it, we receive it, we receive it, your blessings, Lord, we receive it, we receive it, we receive it, your blessings, Lord.
your blessings, Lord, it overflow. This morning, God, we just want to receive what you have to offer. We just want to come because we are feeling weary. We want to come because we are feeling tired. And this world may never satisfy us, but we know that you will always satisfy us with your abundance of blessings. For us, for all of our next generations, and because you're always for us, God. And we know that in unprecedented times, you are still with us. You are God who is certain and just, and you are always with us. Kau adalah Allah yang Immanuel. This morning, I just want to invite everyone to just receive His blessings. Just say Amen and say, we agree and we receive your blessings. So when we sing it again, sing it with your whole heart, sing it with your whole mind and soul, and just say Amen and receive His blessings this morning. Amen. Good morning church, welcome back to FGF Atlanta Online Super Sunday Service. Pada hari ini ada dua pengumuman. Pengumuman yang pertama adalah pada tanggal 7 Februari pukul 11 Gereja FGF Atlanta akan mengadakan soft opening. Dan minggu depannya pada tanggal Februari 14 kita akan kembali ke regular service. Bagi saudara yang tidak bisa hadir bersama kita di gedung FGF Atlanta, kita akan mengadakan online service melalui Facebook page Atlanta. Dan juga untuk protokol kesehatan, kita akan mengikuti peraturan dari CDC mengenai masker, menjaga jarak, dan tentunya selalu mencuci tangan dan menjaga kebersihan. Itulah pengumuman hari ini. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami semua hingga saat ini. Tuhan, sekarang kami datang kepadamu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan kami. Kami menyatakan bahwa persepuluhan ini dan persembahan ini kudus dan dipisahkan bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus yang perkasa, saya menyatakan bahwa persepuluhan dan persembahan ini adalah untuk menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup dan Allah yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian. Senang sekali boleh berjumpa dengan Anda semuanya dimanapun juga Anda berada. Dan di dalam semua keadaan, saya percaya semuanya dalam keadaan baik, sejahtera, dan sukacita surgawi memenuhi hati Anda semuanya. Terima kasih sekali lagi untuk tim Praise and Worship dan tim IT yang membawa kita semuanya untuk bisa menikmati online service yang sudah hampir 1 tahun kita lakukan ini, dan dilakukan dengan baik, apik, dan semuanya rapi. Dan terima kasih sekali lagi sehingga kita bisa menikmati puji-pujian dan kita bisa menikmati juga firman Tuhan, kabar baik yang boleh diberitakan dari minggu ke minggu, dan semuanya bisa menerima dengan baik juga.
Ya, pada pagi hari ini kita akan sekali lagi mendeklarasikan iman percaya kita di dalam Mazmur 91 di masa-masa seperti ini. Kita tetap percaya di dalam setiap langkah hidup kita. Tahun 2020 dan tahun 2021 ini juga kita juga percaya Mazmur 91 1-4 terjadi di dalam setiap area hidup kita, dan semua orang-orang yang kita kasihi boleh mengalami juga. 2-3 orang yang duduk dalam orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Amin. Bapak Surgawi, terima kasih untuk pagi hari ini, terima kasih untuk waktu ini kami membawa semua ke dalam tangan-Mu, berita kabar baik, dan juga setiap situasi kami angkat ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, hati kami arahkan kepada Engkau. Kami mau menerima dari Engkau, dan kami mengalami apa yang Engkau sudah siapkan untuk kami semuanya, bahkan pada pagi hari ini melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur setiap firman, ucap syukur untuk setiap janji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua mengatakan amin. Amin. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, kita masuki tahun 2021 dengan tema yang baru, meskipun kita semuanya tetap mengalami greater blessing, tetapi 2021 ini kita masuk ke dalam tema greater destiny, takdir yang luar biasa yang Tuhan sudah bawa kita dan arahkan kita, dan kita boleh mengalami bahkan di dalam kehidupan kita setiap hari bersama Yesus. Kita berjalan, kita mengalami destiny, takdir yang luar biasa. Dan dalam 2 bulan ke depan ini kita mempunyai subtema, yaitu chosen and destined, dipilih dan mempunyai satu tujuan hidup. Dipilih, saya akan fokus dalam bulan ini tentang chosen, dipilih. Dan kalau minggu lalu kita telah mendengar dari 1 Petrus 1 ayat 1, dikatakan dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih atau chosen sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Jadi kata chosen, dipilih, kita adalah orang-orang yang dipilih, adalah dasar karena kasih karunia Tuhan. Oke, kita tidak perlu membanding-bandingkan kita dengan si A, si B, orang ini, orang itu. Kenapa kita tidak begini, kenapa kita tidak begitu, kenapa kita begini situasinya. Kita tidak perlu membanding-bandingkan. Saya mau coba membandingkan Anda, kalau mau dibandingkan dengan orang-orang yang hidup di Kapadokia pada waktu zaman pemerintahan Raja Roma, itu mereka hidup seperti di bawah seperti tikus, saya bisa katakan itu, karena hidupnya di bawah tanah, dan rumah-rumah, dan mereka membangun kota di bawah tanah. Itu memang spektakuler dan luar biasa, hanya oleh karena tekanan dan karena ide, dan oleh karena kepandaian, karena keahlian yang Tuhan berikan, mereka bisa membangun sesuatu yang sekarang menjadi tempat yang bersejarah dan
menjadi tempat turis. Oke, Kapadokia. Anda tidak bisa mengatakan saya mau hidup seperti dahulu. Tidak mungkin juga, tidak mungkin kalau Anda membandingkan dengan orang yang demikian, Anda mungkin merasa tidak mampu. Oke, jadi kalau kita coba bandingkan dengan mereka, di mana saya katakan tidak perlu demikian karena Anda dilahirkan pada zaman ini, dilahirkan pada waktu ini dan di tempat di bumi yang sekarang ini. Bahkan Anda sekarang bisa ada di USA atau di tempat-tempat yang lain yang baik. Anda bisa mengatakan ini adalah kasih karunia Tuhan. Oke, ini adalah kasih karunia Tuhan. Jadi Anda dipilih dengan dasar kasih karunia. Oke, bersyukur dalam semuanya itu, dan kita boleh melihat lebih jauh lagi dipilih di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9. Di situ saya menemukan satu ayat yang luar biasa yang bisa kita lihat lebih jauh dan kita boleh mengerti apa maksud Tuhan di dalam pilihan yang Dia berikan kepada kita ini. Oke, jadi ini ayat dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, atau kita bisa katakan chosen generation bahasa Inggrisnya. Kemudian diteruskan, imamat yang rajani atau royal priesthood, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Haleluya. Ini ayat dasar kita pada hari ini. Kita boleh melihat ayat ini dan kita bisa melihat beberapa hal di situ yang luar biasa. Ini ada janji Tuhan yang Dia berikan untuk kita semuanya. Dia mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih, chosen generation, bangsa yang dipilih. Jadi Tuhan memilih kita ini menjadi satu bangsa, atau dikatakan satu generasi, atau satu kelompok besar, satu umat yang dipilih berdasarkan kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Karena hanya di dalam Yesus Kristus barang siapa percaya kepada Dia akan diselamatkan. Oke, jadi kita ini dipilih karena kasih karunia. Sebab kalau kita membaca di 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 20 dan 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-23, dibilang bahwa kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Jadi kita ini adalah bangsa, generasi, umat yang sudah dibeli dan lunas dibayar. Tapi banyak yang masih belum menyadari, atau banyak yang tidak tahu akan hal itu. Jadi perlu kita beritahukan, bagi kita yang sudah tahu, kita memberitahukan yang lain supaya mereka tahu dan menjadi orang yang percaya dan bisa masuk di dalam dikatakan bangsa yang terpilih atau chosen generation. Oke. Nah, ini kita dipilih oleh karena kasih karunia Tuhan. Anda bisa percaya adalah kasih karunia Tuhan juga. Bagi yang lain yang belum percaya, kita beritahu supaya mereka punya kesempatan untuk percaya, karena kesempatan demi kesempatan selalu diberikan sehingga kita dan yang lain juga bisa percaya. Nah, dikatakan yang kedua, imamat yang rajani. Ini luar biasa. Imamat yang rajani ini yang dikatakan adalah royal priesthood. Royal priesthood. Jadi bukan hanya imamat. Bukan hanya imamat seperti suku Lewi yang diangkat menjadi imam-imam bagi Tuhan untuk pelayanan di rumah Tuhan. Bukan hanya imamat, tapi juga rajani. Royal, rajani. Jadi Yesus itu melakukan fungsi sebagai imam, tapi juga royal atau regal. Kalau Anda lebih kenal kata regal, itu kan ada namanya biskuit regal, terkenal waktu saya masih kecil. Bahkan sampai sekarang masih ada mungkin namanya biskuit
regal itu dari kata royal, regal itu rajani, mempunyai sifat raja atau sifat pangeran. Nah, jadi kita adalah imamat yang rajani. Kita lihat Yesus sendiri adalah imam, tapi dia juga mempunyai fungsi sebagai royal atau raja. Nah, royal atau regal, panggilan raja ini itu bukan didasarkan pada cara kita berpakaian, bukan karena pakaian kita, bukan karena mungkin kita pakai mahkota, bukan karena mahkota, bukan juga karena perkataan atau referensi dari orang gitu ya, bukan juga karena ditunjuk, tetapi sesuatu yang bersifat karena moral, karena spiritual, karena rohani dan moral. Jadi kita menerima karakter ini dari Yesus. Karakter royal ini dari Yesus, saudaraku. Yesus sendiri adalah orang yang biasa gitu ya. Dia pakai pakaian biasa, menjadi orang yang biasa, dan hidup di antara orang-orang biasa juga. Tetapi dia adalah hidupnya supernatural. Jadi dia adalah orang yang natural, biasa, tapi hidupnya supernatural. Nah, kalau kita melihat bagaimana Yesus berjalan, kita bisa melihat bagaimana gambaran orang yang bisa mentransmit. Kalau dekat dengan Yesus itu ada sikap atau udara atau suasana seorang pangeran, seorang raja yang berjalan gitu ya. Nah, kalau kita bergantung dari pakaian kita untuk menjadi seorang raja atau pangeran atau menjadi royal, kalau kita bergantung dari pakaian kita atau dari mahkota kita atau dari panggilan atau bagaimana orang menunjuk kita itu bisa dibilang orang yang miskin, bisa dibilang orang yang tidak royal karena hanya tampak luar saja. Oke, tampak luar saja, tetapi hatinya, mentalnya itu miskin. Oke, jadi kita jangan sampai tertipu dengan tampak luar atau bagian luar atau apa yang orang katakan, apa yang orang sebut kita. No, kita adalah seperti Yesus, orang yang normal tetapi mempunyai hati, mempunyai moral, karakter, mempunyai mental seorang raja atau pangeran. Nah, ini yang kita mau supaya kita boleh alami karena kita menerima karakter Yesus. Saya sering pakai contoh, Anda bisa pakai pakaian atau jas Hugo Boss, tetapi di dalam hati Anda masih punya mental yang rendah, mental yang kalah, mental yang miskin, sama aja. Jadi tidak akan merubah kehidupan kita. Tampak luar Anda tidak akan merubah kehidupan Anda, tidak akan mempengaruhi karakter Anda. Tetapi kalau Anda mempunyai karakter mental royal, priesthood, seorang raja, seorang pangeran, akan berjalan dan akan menyatakan keluar semuanya dari dalam hati Anda, dalam sikap Anda semuanya. Amin, saudaraku. Ya, kita akan meneruskan hal ini lebih dalam lagi. Saya akan mengambil break sebentar. Ya, jadi poin royal priesthood ini luar biasa atau disebut imamat yang rajani. Karena kita kembali melihat kepada Yesus dan dia memiliki karakter yang demikian ini, kita bisa mengalami apa yang kita sebenarnya, siapa kita sebenarnya, karena dia yang mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus.
Jadi kita menjadi seperti apa yang kita panggil. Saudaraku, kita tidak perlu tertipu karena tampak luar kita itu bisa normal biasa saja seperti Yesus, tapi pengaruhnya, tetapi mental, moral, karakternya itu yang luar biasa yang bisa mempengaruhi orang di sekelilingnya. Saya menampakkan satu gambar ini. Ini adalah surat yang ditinggalkan oleh Presiden Trump sebelum dia berangkat ke Florida, ditaruh di meja di White House sebelum Pak Joe Biden masuk sana. Dia taruh surat ini yang mengatakan, tulisannya adalah Joe, you know I won. Dia menuliskan mengatakan, Joe, kamu tahu aku menang. Disitulah kalau kita melihat Joe membaca ini, membuat dia boleh mengetahui siapa yang sebenarnya yang menang, tetapi dia ada duduk di sana. Jadi ini membuat satu situasi yang menunjukkan kalau di bagian luarnya kelihatannya dia presiden, tetapi di dalam hatinya dia semestinya bukan. Oke, jadi ini situasi yang konflik, dan ini menunjukkan kepada kita gambaran kita sebenarnya itu adalah raja. Oke, kita sebenarnya raja atau pangeran, tetapi tampak luarnya kelihatannya seperti orang biasa. Oke, jadi bagi kita semuanya di dalam Yesus Kristus itu sebaliknya. Anda jangan tertipu bahwa Anda adalah orang biasa, tidak bisa apa-apa, tidak dari mana-mana, tidak tahu apa-apa, tetapi Anda adalah raja, pangeran. Anda mempunyai karakter seperti Yesus Kristus, dan itu yang Anda miliki. Nah, kalau Anda melihat kepada Yesus sendiri, Anda membaca di dalam firman Tuhan bagaimana pelacur dibilang tidak bisa defile him. Pelacur tidak bisa mencemarkan dia. Oke, orang sakit kusta juga dikatakan tidak bisa, cannot contaminate him, tidak bisa mengkontaminasi dia. Tetapi malah melalui Yesus ada di tengah-tengah mereka, kehidupan mereka diubahkan, pelacur diubahkan, orang sakit kusta disembuhkan. Itu pengaruh dari karakter Yesus yang adalah raja, adalah pangeran yang boleh menjamah dan merubah kehidupan orang lain. Yang sakit disembuhkan, yang hidupnya kacau bisa diubahkan. Nah, itu sebenarnya Yesus mau kita juga mengalami kehidupan yang demikian. Nah, Anda tahu bahwa Yesus itu lahir dari dua jalur semestinya, ya, dari dua jalur, dari Maria dan Yusuf, bapak angkatnya Yusuf, di mana dia lahir dari jalur imam dan raja, yaitu dari Daud yang mempunyai anak Salomo dan Nathan. Oke, Salomo dan Nathan. Salomo terus menurunkan, dari Salomo terus turun sampai Yakub dan sampai ke Yusuf. Oke. Dan dari Nathan diturunkan terus, dari Nathan terus turun sampai melahirkan Maria. Dari Maria dan bapak angkatnya Yusuf ini, Yesus ini semestinya mempunyai double claim dari keimamatan, atau double claim dari raja, dari seorang raja itu punya posisi double claim, sehingga dia punya posisi raja. Tetapi di dalam kehidupan Yesus itu dia menjadi orang yang biasa di tengah-tengah orang yang biasa. Dia bergerak di dalam kehidupan orang-orang yang normal, natural, yang biasa, tetapi mempunyai kehidupan yang supranatural. Dan dia menjamah kehidupan orang-orang yang biasa ini dengan
setiap jamahannya, setiap perkataannya sangat luar biasa, sangat luar biasa. Demikian juga Yesus membawa kita semuanya untuk kita mempunyai kehidupan yang biasa, tetapi yang luar biasa pengaruhnya. Oke, Anda mungkin di tengah-tengah kehidupan yang teman-teman Anda biasa melakukan hal-hal yang mungkin cheating, mungkin hal-hal yang gossiping, hal-hal yang menjatuhkan sana, menjatuhkan sini. Itu biasa mungkin buat mereka lakukan, karena mereka katakan biasa, ini kan biasa dilakukan oleh banyak orang, udah biasa gitu ya. Tetapi karena Yesus memanggil kita menjadi orang yang luar biasa, dikatakan apa? Menjadi imamat yang rajani, dan dikatakan bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi kita menjadi orang yang tidak biasa dan mempengaruhi sekeliling kita, mempengaruhi keadaan keliling kita menjadi sesuatu yang tidak biasa. Oke, tidak biasa. Kita menjadi orang yang tidak biasa, tidak melakukan seperti orang yang lain. Itu yang dikatakan holy nation, holy, umat yang kudus. Nah, saudaraku, ini adalah hal yang penting sekali sebagai orang yang dipanggil untuk percaya kepada Tuhan dan dipanggil menjadi chosen generation, menjadi royal priesthood, holy nation. Nah, dikatakan kalau kita lihat di dalam kitab Bilangan 7, kitab Bilangan 7 ayat yang pertama dan yang kedua, dikatakan demikian ya. Pada waktu Musa selesai mendirikan kemah suci, diurapinya dan dikuduskannya itu dengan segala perabotannya, juga mezbah dengan segala perkakasannya. Dan setelah diurapi dan dikuduskannya semuanya itu, maka para pemimpin Israel, dalam kurung the princess of Israel, para kepala suku mereka mempersembahkan persembahan. Mereka itu ialah para pemimpin suku, atau the princess of the tribes, yang bertanggung jawab atas pencatatan itu. Saudaraku, kalau Anda membaca Bilangan 7 ini, itu adalah pasal yang terpanjang dalam kitab Bilangan. Pasal yang terpanjang. Dan mengapa Tuhan menaruh pasal yang terpanjang ini dan peduli untuk menaruh semua kata-kata yang sama, yang mirip, yang dilakukan oleh setiap suku. Ada 12 suku pada itu yang melakukan membawa persembahan. Satu persatu ditulis dengan lengkap apa yang mereka bawa. Setiap suku dicatat semuanya apa yang mereka bawa. Setelah kemah suci dibangun, setelah kemah Musa dibangun, nah mereka membawa persembahan, dicatat semuanya, ada 89 ayat sampai di situ. Oke, jadi ini berarti cukup penting di sini yang menunjukkan tentang siapa itu, ya, para pemimpin Israel, the princess, yang membawa persembahan dan semua dicatat. Dan Musa bingung, wah ini gimana nih cara menangani semuanya ini, kok mereka membawa persembahan begini. Dan Tuhan berbicara pada Musa, terima saja masukkan di dalam perbendaharaan, terima saja. Jadi Musa tidak mendapat instruksi untuk mengambil persembahan, tapi mereka punya inisiatif membawa persembahan. Siapa mereka? Yang disebut para pemimpin Israel, atau the princess of Israel, the princess of the tribes. Jadi pangeran. Dalam bahasa Indonesia adalah pemimpin, tapi dalam bahasa Inggrisnya princess. Oke, princess. Ya. Inilah yang Tuhan mau bicara kepada kita, sehingga kita menghidupi sikap seorang pangeran atau raja itu demikian, tidak pelit, tidak punya mental miskin, selalu takut,
takut untuk kehilangan, kekurangan, tapi kita punya mental seorang raja, princess yang punya hati yang suka untuk memberi, menolong dan sebagainya. Oke, yang digambarkan seperti ini, yang persembahan mereka nggak sembarangan. Itu berkereta itu barang-barang, harta dan binatang yang dipersembahkan luar biasa. Jadi itu adalah salah satu karakter moral dari seorang yang disebut princess atau regal atau royal. Oke, saya pernah melihat waktu saya masih muda, waktu berapa tahun yang lalu, sudah cukup lama. Itu sebuah film yang cukup menarik. Pada waktu itu film itu dimainkan oleh orang yang bernama Eddie Murphy. Mungkin Anda tahu Eddie Murphy main film yang judulnya Coming to America. Coming to America. Mungkin ada yang pernah nonton itu. Kalau Anda melihat moral ceritanya emang cukup menarik. Oke, Eddie Murphy digambarkan sebagai seorang pangeran dari seorang raja dari salah satu negara di Afrika. Oke, raja yang kaya raya, punya kerajaan di Afrika, dan anaknya ini, Eddie Murphy, ingin ke Amerika untuk mencari istri. Oke, istri yang benar-benar mengasihi dia, bukan karena dia pangeran, tetapi karena cinta, benar-benar cinta. Oke, nah itu menarik sekali cerita ini, movie ini, karena kita lihat bagaimana Eddie Murphy yang datang ke Amerika dan dia akhirnya melamar kerja di sebuah restoran fast food yang seperti McDonald, okay? Itu yang dibuat mirip McDonald, dan dia kerja di situ sebagai pelayan yang mencuci lantai dan mengepel lantai segala macam, dan wajah yang selalu ceria, muka yang selalu tersenyum. Dia membersihkan dan melakukan semuanya itu setiap hari. Kemudian pada waktu satu kali restorannya dirampok, seorang perampok datang, dia bisa menjatuhkan perampok itu dengan kayu, alat yang buat dia ngepel, karena dia sendiri sudah terlatih di negaranya sebelumnya, sehingga dia bisa menjatuhkan, mengalahkan perampok itu. Nah, di dalam cerita itu digambarkan bagaimana dia kenalan dengan anak pemilik restoran itu, yang sangat menarik, dan dia tertarik dengan anak itu, dengan perempuan itu, dan dia ngobrol sebagai seorang pelayan, dia ngobrol, punya kesempatan untuk ngomong, dan satu waktu si cewek ini sampai bisa mengatakan bahwa dia melihat sesuatu yang sangat spesial di dalam diri Eddie Murphy ini. Dia sampai mengatakan dia merasakan sesuatu yang regal di dalam diri Murphy ini. Oke, karena setiap kali dia selalu tersenyum dan ngomongnya selalu positif, dan hal-hal yang baik yang dia ungkapkan. Kalau dalam situasi yang sulit itu yang dihadapi oleh cewek ini, dia memberikan nasihat-nasihat yang membangun, dan itu dirasakan dengan si cewek ini. Jadi saya percaya, saudaraku, dari apa yang diceritakan sini, bahwa kita juga mempunyai kesempatan, kita mempunyai panggilan yang seperti ini untuk menjadi bangsa yang atau generasi yang dipilih, royal priesthood, imamat yang rajani. Itu adalah panggilan kita semuanya di dalam Yesus Kristus. Itu adalah panggilan yang kita sudah miliki. Itu adalah siapa kita di dalam Yesus Kristus, dan Anda dipilih untuk itu. Anda tinggal hidup di dalam panggilan itu. Nah, dikatakan di dalam Efesus 4 ayat 1, ayat yang terakhir, dibilang situ, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. A life worthy of the calling.
orang-orang yang dipanggil, orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Jadi hidup kita, langkah hidup kita itu cocok sesuai dengan panggilan kita di dalam Tuhan. Anda telah dipilih, adalah umat yang dipilih, generasi yang dipilih. Anda adalah royal priesthood, imamat yang rajani. Anda menjadi orang-orang yang membawa orang datang kepada Tuhan, membawa orang-orang untuk mengenal Yesus, membawa orang-orang untuk mengalami pengaruh dari kasih Kristus, kabar baik. Dan Anda mempunyai satu kuasa untuk memberikan pengaruh itu. Anda mempunyai kuasa atas kuasa si iblis untuk bisa melepaskan orang-orang, membebaskan mereka dari kuasa-kuasa jahat. Dan kita adalah orang yang dipanggil untuk itu, dan let's do it together. Jadi kita kerjakan semuanya itu, karena kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Yesus yang telah menetapkan kita, memilih kita untuk itu, Dia juga yang memberikan contoh gambaran. Kita melihat kepada Dia, apa yang Dia lakukan, kita bisa lakukan di dalam namanya. Mari saudaraku, pada hari ini kita sekali lagi boleh memperbaharui hati kita, pengertian kita semuanya, di riset semuanya untuk mengarah kepada panggilan kita yang dikatakan di 1 Petrus 2 tadi. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Pada hari ini saya berbicara kepada Anda semuanya yang mengalami tantangan demi tantangan di dalam kehidupan, yang mengalami suasana mungkin suasana kelabu dalam hati Anda. Pada hari ini kita tahu bahwa Yesus adalah terang yang ajaib, yang bersinar atas setiap kehidupan Anda semuanya, yang bersinar di atas setiap situasi Anda semuanya. Mungkin suasana hari Anda bisa kelabu, tetapi Anda tahu bahwa di atas mendung itu terang sinar matahari tetap bercahaya. Dan disitulah kita punya pengharapan di dalam Yesus Kristus, menerangi setiap situasi keadaan kita yang mendung, suram, dan sebagainya. Kita pada hari ini boleh melihat terang Tuhan menyinari kita, karena kita dipanggil, sudah dipanggil, dan kita adalah umat pilihannya. Kita adalah imamat yang rajani. Kita adalah bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Amin, saudaraku. Berdoa untuk setiap hati Anda, setiap situasi Anda, dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa saat ini, Tuhan, kami bersatu hati, percaya bahwa janji Tuhan nyata dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Sakit semuanya disembuhkan oleh karena janji Tuhan melalui biru-biru Yesus Kristus. Setiap sakitnya sudah disembuhkan. Setiap keadaan saat ini dibukakan. Biarlah sinar kemuliaan Tuhan terpancar masuk ke dalam setiap hati. Karena sinar kemuliaan Tuhan tidak pernah berhenti bersinar. Meskipun banyak penghalang, meskipun banyak yang merintangi, tetapi sinar kemuliaan Tuhan terus bersinar dan boleh menyinari setiap kehidupan kami semuanya. Terima kasih untuk jalan-jalan yang terbuka. Terima kasih Tuhan untuk jalan-jalan yang tertutup. Karena Engkau tidak menghendaki kami melewati jalan itu. Engkau membuka jalan bagi kami untuk melewati hal-hal yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati dalam setiap area. Terima kasih Tuhan karena Engkau adalah Allah yang memegang tangan dan mengangkat kami dan menuntun langkah-langkah kami semuanya dalam kemenangan demi kemenangan. Terima kasih untuk pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk iman dan kasih Tuhan yang melimpahi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya mengatakan amin, amin. Ya baik Bapak Ibu, Anda saat ini boleh bangkit, berdiri, boleh mengangkat tangan. Kita siap untuk menerima janji berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam minggu ini semuanya boleh berjalan di dalam janji Tuhan ini, di dalam nama, di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Aku memberkati engkau. Berkatilah engkau di atas segala bangsa di bumi dengan janji-janji Allah yang ya dan amin. Diberkatilah keluargamu, keturunanmu, serta hubunganmu dengan mereka. Diberkatilah sekolahmu, pekerjaanmu, dan segala usahamu, rumah tanggamu,
dipenuhi dengan cinta kasih yang sukacita. Di sekolahmu, engkau menerima hikmat dan pengetahuan dari Roh Kudus. Di tempat pekerjaan, engkau akan mendapat kemurahan dari Tuhanmu. Dan Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam segala usahamu. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju, berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan membukakan tingkat-tingkat langit bagimu, hingga lumbumu penuh melimpah. Engkau tidak akan mengalami datangnya panas terik, dan engkau tidak khawatir dalam menghadapi tahun kering. Apapun yang kau perbuat berhasil. Inilah semua yang diperbuat Tuhan sepanjang hidupmu dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan mencurahkan kasih karunia, kemurahan dan rahmat-Nya berlimpah dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, yaitu peace, shalom, dalam nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya mengatakan amin, amin. Memberkati Anda semuanya. Happy Sunday. Kita perlu berjumpa di lain waktu.